Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, setiap tujuan manusia dalam hal apapun pastilah menginginkan bahwasanya perjalanan menuju tujuan itu sampai pada hasil yang memuaskan. Artinya tidak ada manusia yang menginginkan sesuatu itu tidak hasil. Semua pasti ingin mencapai target yang maksimal. Dan ini merupakan salah satu hak setiap diri manusia yang memiliki sifat basariyah, dan ini wajar. Tetapi yang menjadi satu persoalan dan pertanyaan, apakah tujuan ini dalam perjalanan disertai dengan kepentingan nafsu atau tidak? Bapak Ibu, semua maksud itu baik dan semua kebaikan belum tentu baik. Maksudnya apa? Sekali lagi saya katakan, di dalam hati yang fitrah, setiap diri manusia mempunyai maksud. Kefitrahan itu mencapai maksud yang baik. Perilaku mencapai sesuatu yang baik ketika mencapai kemaksimalan belum tentu semuanya itu baik. Artinya banyak tujuan maksud sampai pada kemaksimalan belum tentu di situ betul-betul masuk di dalam karena Allah. Masih banyak mereka yang terselimuti dan kepentingan hawa nafsu. Oleh karena Bapak Ibu, bagaimana caranya ketika saat tujuan itu berjalan bahkan sampai pada pencapaian tujuan yang disebut hasil dari sebuah tujuan itu betul-betul karena Allah. Tidak ada campur tangan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Dengan begitu, izinlah kami pada kesempatan sore hari ini akan memberikan satu materi
yang berjudul bagaimana caranya menjalankan zikir sirul asror. Sebab kekuncian daripada maqam musyahadah itu di sirul asror. Kunci daripada betul-betul lillahi ta'ala itu di sirul asror. Kunci dari kemakrifatan pada Allah itu ada di zikir sirul asror. Oke Bapak Ibu, perlu diketahui bahwasanya di dalam sirul asror itu ada 3 pintu. Pertama adalah syu'arul basiroh, kedua adalah ainul basiroh, ketiga adalah hakul basiroh. Dan perlu diketahui zikir sirul asror ini zikir yang tidak lagi berbahasa, berlafaz, berucap, hanyalah melalui pintu kedua, pintu pertama adalah berasa. Ini sirul asror. Oke, di dalam hatimu itu ada sebuah keyakinan atau bisa kami sebut sebagai iman. Hatimu akan muncul satu keimanan terhadap sesuatu manakala kau mendapatkan kabar yang kau yakini. Munculnya satu keimanan di dalam hati bahwasanya semua segala-galanya itu yang mengatur Allah. Dialah hidup karena hatimu mendapatkan satu kabar, satu ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat wahyunya, mukjizatnya yang disebut Al-Quran. Ini iman manakala dikembangkan sebagai pembuktian bahwasanya segala-galanya yang mengatur adalah Allah, termasuk keluar masuknya napasmu, di situ ada Allah. Ini dalam bahasa Jawa disebut rasa, rasa. Bahasa Indonesia disebut rasa. Iman atau rasa itu harus kau kembangkan berbentuk pembuktian bahwasanya hatimu harus merasakan bahwasanya yang mengeluarkan dan memasukkan nafas, mengalirkan darah, menggetarkan jantung, menumbuhkan rambut dan lain sebagainya, mendengarkan suara telinga, yang mengedipkan mata, itu adalah hidup atau Allah, maka kau harus ikuti terus menerus sambil mengucapkan Allah. Hatimu, ikuti rasa di dalam hatimu yang maksud dan tujuannya adalah membersihkan
perkara-perkara dalam hatimu selain daripada Allah yang disebut masyaallah atau kotoran hati, itulah kesenangan duniawiyah. Sebab dengan kesenangan duniawiyah yang menjangkit di dalam hati kita sebagai seorang muslim atau seorang mukmin atau seorang manusia, maka menjadikan alasan bahwasanya ainul basiroh ini tidak bisa melihat nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu ini dihilangkan, perlu ini dibersihkan. Cara membersihkannya itu adalah kau harus setiap saat dan waktu melakukan zikir sirul asror. Itu pintu pertama. Untuk menuju pintu kedua yang disebut ainul basyiroh, melihat, menyatakan, membuktikan bahwasanya hidup pada dirimu dan lain dirimu itu adalah Allah, maka syarat mutlak dalam hatimu harus tidak berlaku lagi perkara selain Allah, termasuk ruh aran si salik menuju suluk, menuju usul datang Allah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada dasarnya ketika Anda duduk di pintu pertama menuju pintu kedua, disinilah proses pembersihan dari kotoran-kotoran hati yang disebut selain Allah. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika saat proses pembersihan kotoran hati dari perkara selain Allah untuk menuju ainul basyiroh, bertemu terhadap hidup, terkadang diri manusia masih diuji Allah dengan bentuk dimasukkan di dalam beberapa alam yang kami sebut sebagai makom mukasyafah, makom di mana dirimu bertemu terhadap alam malakut, alam jabarut, alam lahut, dan alam lainnya yang saya ringkas jadi satu sebagai makom mukasyafah atau makom di mana hijabnya hatimu dibuka oleh Allah terkait ghaibiyah, ghaibnya makhluk. Ini harus kau waspadai, harus kau sadari. Cara untuk mewaspadai pesan saya adalah jangan pernah hatimu menoleh terhadap selain Allah. Sebab di situ yang berlaku, yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mungkin hal ini bila kau angan-angan sulit atau sukar, jangan. Anggaplah bahwasanya hal ini sangat mudah. Makanya di situ ada istilah istiqomah, terus menerus harus dilakukan. Kalau sudah di pintu kedua ainul basyiroh bertemu, melihat satu paket dengan bertemu.
bertemu, melihat. Disitulah nanti Anda akan cepat dimasukkan pintu yang ketiga adalah hakul basiroh, di mana di situ ada sebuah pernyataan dan pengukuhan keimanan yang betul-betul hakul iman, akan berbicara akan dawuh hidup itu sesuai dengan firman-Nya di dalam surat At-Thaha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain saya. Hidup akan berkata seperti itu dalam hatimu. Dan ini tidak ada alasan yang mengatakan bahwasanya kau yang berkata, manusia enggak. Karena kau manusia, makhluk ruh, si A kan sudah fana, kan sudah tiada. Jadi hidup itulah yang berkata, bukan seongkok manusia, bukan. Sebab yang dimaksud ahad, kul huwallahu ahad, itu tidak ada yang lainnya. Inilah maksud Rasulullah berpesan terhadap para sahabat dan umatnya untuk mencapai tingkatan hakul basiroh, yaitu tingkatan di mana hatimu sudah pada makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan cara hatimu untuk makrifat pada Allah inilah Bapak Ibu, kau akan mengalami satu proses sholat yang betul-betul sholat. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Tentunya untuk mencapai tingkatan makrifat pada Allah yang seperti ini, ada kalanya mudah, ada kalanya susah. Hal itu janganlah menjadikan dan menghantui dalam dirimu ketika saat proses perjalanan. Singkirkan semua persoalan hal itu. Yang terpenting adalah istiqomah terus-menerus. Ingat, ada satu makalah yang mengatakan man jadda wajada. Siapa yang betul-betul sungguh-sungguh dalam persoalan apapun, dialah yang akan menemukannya. Bapak Ibu, jangan terprovokasi dengan bahasa di luar yang mengatakan bahwasanya ini kalau tidak keturunan wali nggak bisa. Kalau nggak ada nasab wali nggak bisa. Perlu kami tegaskan, Allah akan menghendaki diri setiap manusia siapapun yang dikehendaki untuk mencapai tingkatan ini, tingkatan yang sebagai kekasih Allah. Allah tidak akan melihat status zahir dirimu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Gusti Allah iku ya ora ndelok status fisikmu apa tah kuwi dadi rakyat pejabat, ya, orang kaya atau miskin, orang terpandang atau tidak, orang jelek opo orang baik, pandangan manusia. Allah tidak melihat di situ. Allah tidak melihat status fisikmu jadi orang yang bagaimana di mata manusia, tidak. Walakinallaha yanduru fi qulubikum.
tetapi Allah melihat bagaimana hatimu. Betul-betul ngabdi kepada Allah atau ngabdi terhadap selain Allah, yaitu kesenangan duniawiyah. Wong dadi kiai ku nek hatinya gila dengan kehormatan, itu loh disebut orang yang terjebak dalam kesenangan duniawiyah. Ini menyangkut kehormatan, menyangkut popularitas, menyangkut pengikut. Allah tidak melihat dari arah situ. Allah melihat bagaimana hatimu betul-betul ngabdi pada Allah apa enggak. Hati yang ngabdi pada Allah, hati yang tetap fokus di dalam zikir sirul asrar. Orang yang ngabdi terhadap hawa nafsunya adalah orang yang selalu menghitung-hitung atas kelakuan ini, kelakuan saya. Hasil ini atas jasa saya. Semuanya karena jasa saya. Ini hati yang masih menjadi budaknya hawa nafsu sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah beberapa hal cara untuk melakukan zikir sirul asrar, sebab dengan begitu hatimu akan lekas bisa sampai pada musyahadah Allah. Itulah apa yang bisa kami sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila mana ada kesalahpahaman dalam berkata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.